Selamat pagi adik-adik. Senang sekali bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu pagi ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Kita naikkan pujian, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Dengan penuh semangat adik-adik. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya, kemana juga ku mengikutnya. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami kembali datang ke hadapan Tuhan untuk mengucap syukur atas semua yang sudah Tuhan Yesus berikan. Sebentar kami hendak memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan mau hadir tengah-tengah kami dalam ibadah sekolah minggu pagi ini, sehingga kami dapat memperoleh pimpinan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami buka ibadah sekolah minggu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita naikkan pujian meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darah-Mu lah pembasuhnya, ku datang Yesus padamu. Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-3a. Firman Tuhan mengatakan, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Adik-adik, firman Tuhan yang telah kita baca merupakan wujud dari doa kita untuk mendapat belas kasihan Tuhan dan pengampunan atas dosa pelanggaran kita dari Tuhan Yesus. Mari kita mau terus berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita sambut pengampunan yang sudah kita terima dengan menaikkan pujian, Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menaikkan pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari,
doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online sekolah Minggu. Adik-adik, kakak sangat berharap kita semua dalam keadaan sehat dan kita terus bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikannya di saat ini kita bisa mendengarkan firman-Nya. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang masih mengizinkan kami untuk beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, supaya sungguh-sungguh kami mengerti kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk melakukannya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, judul hari ini adalah Memohon Belas Kasihan Tuhan. Ayat Alkitabnya diambil dari Nehemia pasalnya yang pertama, ayat 1-11. Nanti dilanjutkan dengan Nehemia 2, ayat 4 dan 5. Adik-adik, kakak akan membaca secara bertahap. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislev, tahun ke-20, saat aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar, dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Adik-adik, Nehemia hidup pada zaman Raja Artasasta. Waktu itu, bangsa Israel dibuang ke Persia dan Nehemia termasuk orang buangan. Tetapi adik-adik, sekalipun Nehemia orang buangan, dia mendapat kedudukan yang sangat penting. Dia bekerja dalam istana raja sebagai juru minuman raja. Suatu jabatan yang sangat terhormat dan sangat dipercaya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan selalu menyertai Nehemia. Tetapi adik-adik, pada suatu hari datang orang-orang dari Yehuda memberitahukan kepada Nehemia berita yang sangat mengenaskan bahwa tembok Yerusalem sudah terbongkar dan sudah terbakar. Adik-adik, bagaimana reaksi Nehemia? Bagaimana respon Nehemia? Walaupun Nehemia berada dalam hidup yang nyaman, Nehemia mendapat pekerjaan yang baik, Nehemia tinggal di istana, tetapi adik-adik, dia sangat prihatin. Dia sungguh-sungguh mau memperhatikan kesulitan bangsanya. Apa yang dilakukan oleh Nehemia adik-adik ketika mendengar berita yang mengenaskan itu? Nah adik-adik, kakak akan lanjutkan firman Tuhan. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu. Dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa
yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi, bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Adik-adik, ketika mendengar bahwa orang-orang yang ditinggal di Yehuda sangat-sangat menderita, Nehemia, yang dilakukan oleh Nehemia adalah dia berdoa kepada Allah Israel. Dia merendahkan diri, dia sangat bersedia adik-adik. Dia berdoa dan berpuasa. Dia berdoa, dia mengakui segala dosa dia mengakui segala dosa bangsanya, bahkan dia mengakui segala dosa nenek moyangnya. Adik-adik, selanjutnya apa yang terjadi? Pada suatu hari, ketika Nehemia bertugas untuk menyediakan minuman bagi raja, wajah Nehemia begitu murung, karena dia masih bersedia adik-adik. Apa yang terjadi adik-adik? Raja menanyakan hal itu. Mengapa Nehemia begitu sedih? Padahal dia tidak sakit. Adik-adik, kita lanjutkan dengan membaca Nehemia pasal 2 ayat yang keempat. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Adik-adik, sebelum menjawab pertanyaan raja, Nehemia tidak lupa, dia berdoa. Apa yang diinginkan? Dia inginkan dia untuk kembali ke Yerusalem, membangun tembok Yerusalem, membangun bait suci di sana, untuk supaya umat Israel bisa beribadah kembali. Adik-adik, ini menunjukkan bahwa Nehemia sangat-sangat memperhatikan kesengsaraan bangsanya. Apa yang terjadi adik-adik? Raja bertanya, apa yang kau inginkan? Nehemia berkata dia akan kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok Yerusalem. Selanjutnya adik-adik, jawaban dari doa Nehemia terjadi. Raja mengizinkan Nehemia untuk pulang ke Yerusalem. Raja bersama dengan permaisuri menganggap bahwa hal beribadah itu adalah baik untuk Nehemia dan bangsanya. Tetapi bukan hanya itu saja adik-adik. Raja juga memberikan surat untuk perjalanan kepada bupati-bupati di seberang sungai Efrat. Yang pertama. Yang kedua juga, Nehemia meminta bahwa dia minta diizinkan membawa pulang kayu dan balok untuk membangun pintu-pintu tembok Yerusalem. Nah adik-adik, ternyata semua itu diberikan oleh raja, dikabulkan oleh raja. Dan yang terakhir bukan hanya itu saja adik-adik. Ternyata raja juga mengutus pengawal-pengawal istana untuk menyertai Nehemia dalam perjalanan pulang. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, sekalipun Nehemia berada dalam kedudukan yang sangat penting, tapi tetap Nehemia mengakui bahwa dirinya berdosa. Dia tidak lebih baik
daripada bangsa Israel. Dia tidak lebih baik daripada nenek moyangnya. Karena itu dia berdoa memohon pengampunan daripada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Akhirnya Tuhan menjawab dan Nehemia diizinkan pulang. Adik-adik, kita bisa mencontoh apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di dalam doa di Taman Getsemani, dia benar-benar berserah pada kehendak Bapa. Dia katakan dalam doanya, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Begitu juga kita adik-adik. Saat kita berdoa kepada Tuhan, kita bukan memaksa Tuhan untuk mengabulkan seluruh permintaan kita. Atau kita tidak berkewajiban juga meminta apa saja supaya Tuhan kabulkan. Tetapi kalau kita berbuat dosa, kita nakal, kita memohon ampun dari Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, supaya kita diampuni dan mendapat belas kasihan Tuhan. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Mazmur 51 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmatmu yang besar. Adik-adik, tiba saatnya kita mempersembahkan persembahan kita untuk Tuhan. Adik-adik bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan seperti ini. Dan bila kita sudah bisa bertemu, kita sudah bisa beribadah langsung, adik-adik bisa memberikan kepada guru masing-masing. Atau adik-adik bisa meminta tolong kepada orang tua untuk mentransfer ke rekening di bawah ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih oleh karena kebaikan-Mu saja kami bisa mempersembahkan dan kami bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan ini untuk menolong sesama kami yang membutuhkan. Kami juga belajar Tuhan pada hari ini setelah mendengar firman-Mu untuk kami selalu berdoa, terutama sekali kami memohon ampun jika kami nakal atau kami berbuat dosa. Kami memohon belas kasihan-Mu yang mengampuni kami. Kami memohon rahmat-Mu yang besar yang mengampuni kami. Dan pimpin kami Tuhan untuk mau berbuat lebih baik lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dek Sito, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Senang ya? Iya Kak Sita, apalagi kita akan merayakan bersama teman-teman sekolah minggu. Kapan ya Kak? Hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021. Untuk kelas Batita dan Balita dapat mengikuti di YouTube Komisi Anak GKI Gunsa atau apps GKI Gunsa mulai jam 8 pagi. Akan ada panggung boneka dan juga berjumpa dengan kami. Hai adik-adik. Halo kawan-kawan, nanti kita ketemu ya. Ya, nanti kita ketemu di acara Natal kelas 1, 2, dan 3 SD. Jam berapa, Hai? 10. Ya, jam 10 pagi. Lewat apa, Hai? Zoom. Iya, Zoom. Dan link Zoom-nya nanti akan dibagikan oleh guru sekolah minggu kalian. Sampai jumpa dengan Kak Ivon. Dan juga aku. Hai hai. Bye, see you. See you. Halo adik-adik, untuk kelas besar dan tunas, kelas 4 dan 6 SD dan 1 SMP dapat mengikuti ibadah Natal pada pukul 8 melalui Zoom, dan link Zoom akan diberikan oleh guru sekolah minggu kalian. Dan adik-adik akan bertemu dengan saya, Kak Agus. Sampai ketemu. Hore, teman-teman di rumah, catat tanggal dan waktunya ya.
Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.